Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat, bahagia, dan masih bisa tersenyum seperti biasa. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas materi bab pertama, yaitu tentang bacaan mat. Ya. Akan tetapi minggu lalu kita belum selesai ya, hanya setengah perjalanan ya. Kita hanya membahas apa itu mat, kemudian pembagiannya seperti apa, dan satu lagi adalah mat iwad. Nah, untuk melanjutkan materi tersebut, yaitu yang kedua yaitu tentang mad lain ya dan mad arid sukun ya. Sebelum ke situ kita flashback dulu minggu lalu ya. Kita lihat kemarin di bagian kesimpulan ya. Ini kan kemarin sudah. Kita coba flashback di bagian kesimpulannya untuk mengingat yang kemarin. Ini yang kemarin. Nah, kemarin kita baru sampai sini nih ya, materi itu apa belum? Nah, sekarang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita lihat dulu flashback ke kesimpulan ya. Di sini kita bisa melihat ya, mat. Ya, yang pertama, kemarin kita bahas mat. Mat itu adalah memanjangkan ya, memanjangkan. Yang kedua, di mat pembagian mat itu ada mat far'i dan mat tabi'i. Mat far'i itu ada 14. Nah, ada 14 dan 3 yang kita bahas. Yang pertama mat iwad yang kemarin ini ya. Hukum bacaan mat iwad yaitu apabila ada fathah tanwin depan ya, apabila ada fathah tanwin yang berada pada akhir ayat atau diwakafkan. Contohnya apa kemarin? Yaitu misal aliman dibaca alima ya. Kemudian syadidan dibaca syadida ya. Itu adalah contoh yang kemarin atau di juz 1 kemarin juga kita bahas mathaluhum kamasalil ladzis tawqada naro. Ya, asalnya kan naron dibaca naro seperti itu. Itu adalah mad iwad. Kemudian selanjutnya kita hari ini akan membahas yang pertama adalah mad lain ya, atau mad. Kita simak bersama yuk. Mad lain ya biasa disebut pula dengan mad lin. Secara bahasa mad artinya panjang ya, seperti di awal. Mad artinya panjang ya, nggak berubah ya. Mad artinya panjang dan lin artinya lunak. Secara istilah lin adalah apabila ada wawu ya dan ya yang berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah, itu harus diingat ya, hafalkan ya biar paham. Ya, wawunya itu harus sukun, ya-nya itu harus sukun ya. Dan sebelum huruf itu ya ada harokat fathah. Ada huruf yang berharokat fathah. Nah, dalam pembahasan ini ya ada dua macam ya. Ada huruf lin dan mad lin. Itu keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Sehingga itu harus dibedakan ya. Ketika huruf lin dihukumi mad lin itu tidak bisa, itu salah. Dan sebaliknya. Makanya kita harus pahami keduanya. Sehingga di sini saya tampilkan nih ya dua poin. Ya, huruf lin dan mad lin. Apa sih itu? Huruf lin apa itu? Mad lin. Bedanya seperti apa? Bisa kita simak. Yang pertama kita bahas tentang huruf lin ini ya. Huruf lin yaitu hukum bacaan ya. Apabila ada huruf wawu dan huruf ya yang berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Ya. Tapi ya di cara membacanya itu beda. Cara membacanya yaitu tidak diwakafkan atau wasol alias lanjutnya. Wakaf itu artinya berhenti. Kalau wasol itu lanjut. Jadi membaca huruf lin tidak boleh dikeraskan atau lunak dan tidak boleh dipanjangkan. Ini yang penting. Tidak boleh dipanjangkan. Jadi kalau huruf lin itu tidak boleh panjang. Berbeda dengan mad lin nanti yang di bawah.
Contohnya ya, sebelum kita ke mad lin, contoh huruf lin ini. Yang di garis bawahi ini ya, ada hai dan ghai ya. Wa auhayna, wa auhayna. Nah, wa auhayna ghairil maghdubi. Nah, sebenarnya ini juga ini wawu sukun kan, ada wawu sukun ya, depannya fathah. Ini juga sebenarnya mad lin, apa huruf lin ya, tapi ini tidak tergaris bawah, ini kelupaan ya. Sebenarnya ini juga yang pertama, coba kita lihat ya, wawu ya, ini ada wawu berharokat sukun, berharokat sukun. Nah, dan sebelumnya berharokat fathah. Nah, sebelumnya ada huruf hamzah ya, ini berharokat fathah, sehingga itu menjadi huruf lin ya. Bacanya tidak panjang, tidak wa auhayna, tidak, tapi biasa wa auhayna. Nah, begitu depannya juga ya, ya huruf ya, ya berharokat sukun ini ya, ya berharokat sukun, sebelumnya harokat fathah, hanya ini di fathah, sehingga ini huruf lin. Depannya juga ya sama ya, sukun, depannya ada fathah. Itu untuk huruf lin ya, membacanya lunak yang tidak boleh dipanjangkan. Itu ya, berbeda dengan madlin. Kalau madlin itu namanya mad itu pasti panjang, namanya mad itu harus dibaca panjang, kalau nggak panjang bukan. Nih yang kedua ya, tadi huruf lin, yang kedua madlin ya. Madlin yaitu apabila ada huruf wawu atau huruf ya berharakat sukun dan huruf sebelumnya itu berharakat fathah ya, harus berharakat fathah ya, dan dibaca wakof berhenti. Kalau tadi ya huruf lin itu lanjut wasal hingga. Kalau yang madlin itu wakof. Cara membaca madlin yaitu dengan ya dipanjangkan ya, dengan dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Boleh memilih salah satu, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Nah, contohnya ini amil unsyain, 2 harokat juga boleh unsyain, nah, atau 4 unsyain, nah, atau 6 unsyain. Banyak juga min khauf ya, min khauf, min khauf. Nah, kalau mad itu panjang ya, panjang, minimal 2 harokat. As-soif ya, as-soif, Quraisy ya, Quraisy, dan al-bait. Nah, panjang. Beda kalau tadi kan ini enggak ya, tidak panjang ini ya, karena bukan mad lin tapi hanya sekedar huruf lin. Nah, sebenarnya ya kalau kita simpulkan, sebenarnya mad lin ini juga bisa kita sebutkan atau kita definisikan bahwa mad lin ini adalah huruf lin yang bertemu ya, dengan huruf depannya itu hijaiyah depannya dan disukunkan ya, diwakofkan seperti itu ya. Wakof ini harus sama. Kalau tidak wakof ya jadinya huruf lin saja ya. Itu untuk mad layin atau mad lin. Masih ada, kita lihat rumusnya ya. Nih, untuk mudahnya bisa kita pahami, kalian lihat di depan di sini ya. Rumus huruf lin, rumusnya itu ya depan ya, ini ada wawu sukun, ya sukun ya. Ini huruf lin harus ada ini. Kemudian depannya ada fathah. Entah ini hurufnya ha, zal ya, atau huruf hijaiyah ini ya. Ya, depannya huruf hijaiyah yang difathahkan. Cara membacanya yaitu lunak, lembut, dan pendek. Itu kalau huruf lin harus pendek ya, jangan dipanjangkan. Kemudian kalau mad lin yaitu rumusnya huruf hijaiyah dan huruf lin ya. Disukunkan karena wakof dalam satu kalimat dan juga harus dalam satu kalimat. Contohnya ini ya. Ini 1, 2, ini kan aja huruf lin ya, huruf lin ya, sama seperti ini. Nah, supaya menjadi madlin harus ada huruf di depannya yang disukunkan ya. Disukunkan karena wakof.
Ini juga sama, ini dua ini huruf lin. Ya. Tapi menjadi mad lin apabila di depannya ada huruf yang bisa diwakafkan. Ya. Dan itu dalam satu kalimat. Ya. Cara membacanya dilunakan ya atau lembut sama karena lin sama-sama lin tapi bedanya panjang ya 2, 4 atau 6 harokat seperti itu ya. Contoh nih kita lihat ada huruf lin dan mad lin. Huruf lin ini adalah nih au ya. Aulia Allah ini. Aulia. Nah, aunya ini pendek karena huruf lin bukan mad lin. Ya. Kemudian yang kedua, khauf, khauf, khauf. Nah, ini ada bisa bisa menjadi mad lin, bisa menjadi huruf lin. Ya, ini akan menjadi huruf lin apabila ini kotak merah. Apabila cuma kotak merah ini menjadi huruf lin. Tapi kalau menjadi yang kita lihat sampai kotak hijau ini menjadi mad lin karena apa? Di depannya ada huruf ya, huruf yang bisa disukun. Ya, dan ini satu kalimat. Ya, satu kalimat. Kalau kita wakafkan di sini setelah fa ya, huruf fa ini jadikan bacanya la khauf, la khauf ya. La khauf. Nah, panjang, 2 atau 4 atau 6. Kemudian depannya di sini ya. Ini juga huruf lin ada ya sukun ya seperti ini rumusnya. Ya sukun depannya ada nah ini ya. Kemudian misal apabila depannya kita wakaf apakah bisa menjadi madlin? Bisa tidak? Tidak. Ya, kenapa? Karena kalimat terakhirnya itu mim ya bukan h ya. Jadi h ini tidak bisa disukun karena bukan jadi huruf akhir dalam kalimatnya. Sehingga ini hanya huruf lin. Alaihim ya. Alaihim tidak boleh panjang, tidak boleh alaihim alaihim ya, tidak boleh ya. Kalau yang panjang itu berarti gagal paham itu ya karena huruf lin itu dibaca pendek, kalau madlin baru dibaca panjang seperti itu ya. Itu untuk madlin dan huruf lin. Mudah. Kemudian selanjutnya mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun ya apabila kita lihat dari kata-katanya ada 3 kata mad ya, arid dan lisukun. Mad itu apa? Mad itu adalah panjang. Arid itu adalah tiba-tiba. Lisukun itu adalah dimatikan atau disukunkan ya atau mati. Kita lihat seperti apa. Nah, secara bahasa, mad arid sukun yaitu bacaan panjang karena ada sukun ya. Seperti kata apa? Arti perkata tadi ya, mad itu panjang ya, arid itu tiba-tiba, sukun itu karena dimatikan atau sukun. Sedangkan berdasarkan ilmu tajwid hukum bacaan mad arid sukun yaitu jika ada huruf mad yaitu alif, wawu dan ya, ya minggu lalu kita pernah bahas berada pada akhir ayat atau ada tanda wakaf yang diwakafkan atau yang diwakafkan ya tanda wakaf. Cara membacanya yaitu boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Tapi dari ketiga pilihan itu yang paling diutamakan atau dianjurkan yaitu adalah 6 harokat. Contohnya seperti apa? Kita langsung lihat ke contoh. Nih, Rabbil alamin. Asal katanya kan Rabbil alamina. Ini ya sebenarnya ini 2 harokat ya kalau hanya dibaca sebagai mad tabi'i. Rabbil alamina. Itu. Malikin nas. Malikin nas. Sebenarnya ini hanya mad tabi'i apabila kita tidak sukunkan, tidak wakafkan ya. Tapi apabila kita wakafkan di sini maka nunnya ini menjadi sukun. Nah, disukun ya, dimatikan depannya itu dimatikan. Ya. Rabbil alamin.
bagusnya 6 harokat, tapi 2 harokat juga boleh, 4 harokat juga boleh ya. Malikin nas, ilahin nas, juga boleh. 6 boleh, 4 juga boleh, 2 juga boleh ya. Itu adalah mad arid li sukun ya. Itu harus ada harus diwakafkan. Dasarnya harus diwakafkan ya. Mad tobingi yang depannya ya, huruf depannya itu nanti diwakafkan sehingga menjadi mad arid li sukun. Untuk lebih paham lagi coba kita buka Al-Qur'annya ya. Coba kalian buka Al-Qur'annya ya. Ambil Al-Qur'an kalian buka ya dan kita lihat di ini saya sudah ambil Al-Quran. Kita lihat di juz 30, kita coba ya. Di surat coba kita surat Al-Maun ya, Al-Maun. Ar-Ra'aital. Nah, ini kita coba lihat nih ya, 1 sampai 3 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sebenarnya kata Bismillahirrahmanirrahim ini juga ada mad arid li sukunnya, yaitu yang mana? Di him ya. Him itu juga mad arid li sukun itu. Kalau mad arid li sukun banyak ya. Di Al-Qur'an banyak. Contoh yang pertama ya. Ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, biddin. Dinnya ini ya, dinnya ini bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Nah, kita lihat ya selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, yatim itu juga mad arid lisuk. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, miskin, kin. Nah, itu juga mad arid li sukun. Mudah ya. Bisa dibaca 2, 4 atau 6. Kemudian yang tadi ya, jangan dulu ditutup. Kita lihat untuk yang mad yang lin ya. Kita lihat di surat atasnya saja ini ya, surat Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisy. Nah, li'ilafi Quraisy. Nah, Quraisy. Nah, ini ya adalah mad lin ya, mad lin. Di situ ada ya sukun, depannya ro-nya di fathah ya. Kemudian setelahnya itu ada shin ya dan diwakafkan sehingga shin-nya ini menjadi sukun ya. Quraisy. Nah, selanjutnya juga di ayat kedua ya, ketiga juga ini. Keempat sama ya. Yang terakhir wasyif hadzal bait ya. Hadzal bait. Kemudian yang terakhir juga wa amanahum min khauf ya. Min khauf. Jadi sudah paham kalau kita cari ya di Al-Qur'an itu yang lainnya juga banyak ya. Di ayat lain juga banyak seperti itu ya. Itu untuk mad arid li sukun dan mad lin ya. Insyaallah mudah. Next. Nah, jadi kesimpulannya pada bab 1 ini ya kita sudah memahami 3 mad ya, sebenarnya 4 mad ya, 4 mad ya, sama mad tobing itu. 3 mad far'i yaitu mad yang kita lihat di depan ini dan yang satu adalah mad tobing. Mad tobing itu mad asli. Nah, kesimpulan yang pertama mad layin. Mad layin itu dibedakan menjadi 2, ada huruf lin dan mad lin. Huruf lin yaitu jika ada huruf wawu dan ya yang sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Cara membacanya tidak diwakafkan dan tidak boleh dipanjangkan. Itu kalau huruf lin. Nah, kalau untuk mad lin yaitu
boleh harus dipanjangkan, yaitu 2, 4 atau 6. Dan mad arid li sukun ya, yang kedua yaitu ada huruf mad alif wawu ya berada pada akhir ayat ya, dan diwakafkan ya. Ada yang mewakafkan. Cara membacanya yaitu sama seperti madlin 2, 4 atau 6 harokat. Itu diutamakan 6 harokat. Kemudian mad iwad yaitu apabila ada fathah tanwin ya yang berada pada akhir ayat ya, atau ada tanda ini kelihatan, atau ada tanda yang diwakafkan ya, seperti yang kita lihat. Begitu, alhamdulillah kita sudah mempelajari bacaan mad ya, meskipun baru 3. Semoga untuk sisanya ya mad yang lain ya, mad badal, mad silah, mad lazim ya, banyak sekali. Semoga kita bisa mempelajarinya di pertemuan yang selanjutnya atau di waktu yang akan datang ya, karena semuanya itu penting. Kemudian ya, alhamdulillah kalian telah menyelesaikan pembelajaran bab 1. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Akan tetapi sebelum kita selesai menyelesaikan pertemuan kali ini, jangan lupa setelah ini silakan kalian kerjakan soal penilaian harian yang ada di Classroom ya. Link akan saya bagikan di Classroom, silakan kalian kerjakan dengan baik ya. Itu untuk nilai untuk bab 1 ya. Dikerjakan dengan baik. Dan untuk menutup pertemuan kali ini ya, jangan lupa kalian mengisi presensi dulu. Dan pesan saya, karena ini adalah bulan Agustus ya, hari kemerdekaan ya, kalian harus tetap semangat ya, semangat berbangsa, semangat bernegara, semangat belajar, dan merdeka belajar. Semangat belajar, karena untuk menciptakan negara yang baldatun thayyibatin rabbun ghafur, itu kita perlu generasi-generasi bangsa yang pintar, yang cerdas, dan yang solehah. Untuk itu tetap semangat belajar dan merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap cintai negaramu, Indonesiaku, Indonesia kalian, Indonesia kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.